Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi karakteristik mata pelajaran matematika pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan anggota kelompok Khairun Nisa, Naila Agustina, Wahyuni Maulida, Qurratul A'yun, dan Deva Lauta. Karakteristik mata pelajaran matematika. Pengertian matematika. Pengertian matematika menurut beberapa ahli yaitu 1. James pada tahun 1976 mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Yang kedua, Johnson dan Rising pada tahun 1972 mengatakan bahwa matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat dan jelas, akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa mengenai ide daripada mengenai bunyi. Hakikat matematika menurut Budoyo pada tahun 1988 adalah berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut aturan yang logis dan juga berkenaan dengan konsep-konsep abstrak. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu, ide-ide atau pola pikir tentang logika yang diatur urutan yang logis mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling berhubungan dan juga berkenaan dengan konsep-konsep menurut abstrak. Sedangkan pengertian matematika secara umum adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Matematika merupakan mata pelajaran yang dipelajari mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pendidikan matematika di sekolah dasar bertujuan untuk membekali mereka dengan kemampuan agar dapat berpikir logis, analitis, sistematis, dan kreatif. Karakteristik mata pelajaran matematika. Yang pertama, memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Objek matematika adalah objek mental atau pikir. Oleh karena itu, bersifat abstrak. Objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah antara lain ada 4. Yang pertama ada fakta, kedua konsep, ketiga operasi, dan keempat prinsip. Dari keempat objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah, fakta merupakan sebarang permufakatan atau kesepakatan atau konversi dalam matematika. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk memungkinkan seseorang mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh konsep atau bukan konsep. Suatu konsep dipelajari melalui definisi. Definisi adalah suatu ungkapan yang membatasi konsep. Melalui definisi, orang dapat menggambarkan atau mengilustrasikan atau membuat skema atau membuat simbol dari konsep itu. Contoh, konsep lingkaran didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Selanjutnya, disepakati bahwa titik tertentu itu berjarak sama terhadap titik tertentu. Dengan definisi lingkaran itu, selanjutnya orang dapat membuat sketsa lingkaran, menggambar bentuk lingkaran. Beberapa konsep merupakan pengertian dasar yang dapat ditangkap secara alami atau tanpa didefinisikan.
Yang ketiga ada operasi. Operasi adalah aturan pengerjaan atau hitung, aljabar, matematika, dan lain-lain untuk tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Operasi yang dipelajari siswa SD adalah operasi hitung. Contoh, pada 2 ditambah 5 sama dengan 7. Fakta penjumlahan tanda tambah adalah operasi tambah untuk memperoleh 7 dari bilangan 2 dan 5 yang diketahui. Elemen yang dihasilkan dari suatu operasi disebut hasil operasi. Pada contoh, 7 adalah hasil operasi. Yang keempat ada prinsip. Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Prinsip dapat berupa aksioma, teorema, atau dalil, serta sifat dan lain-lainnya. Contoh, pernyataan bahwa luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dan lebarnya merupakan prinsip. Pernyataan bahwa persegi panjang mempunyai 4 sudut siku-siku, sepasang sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang merupakan sifat persegi panjang yang tergolong prinsip. Mengacu pada kesepakatan, fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notifikasi tambah. Fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Pembahasan matematika bertumpu pada kesepakatan. Contoh lambang bilangan 1, 2, 3 adalah salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Lambang bilangan itu menjadi acuan pada pembahasan matematika yang relevan. 3. Mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dan pengertian pangkal, aksioma, definisi, sifat-sifat, rumus-rumus, dan penerapan dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada hal yang bersifat khusus, atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. 4. Konsisten dalam sistem. Matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem terbentuk dari prinsip-prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas atau tidak berkaitan. Sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam aljabar dan sistem yang terdapat dalam geometri. Di dalam geometri sendiri terdapat sistem-sistem yang lebih kecil atau dan antar sistem saling berkaitan. 5. Memiliki simbol yang kosong dari arti. Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Secara umum, model matematika sebenarnya kosong dan arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila dikaitkan dengan konteks tertentu. 6. Memperhatikan semesta pembicaraan. Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan sering diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Implikasi karakteristik matematika terhadap pengelolaan pembelajaran. Adanya karakteristik matematika sebagai ilmu berdampak pada pengelolaan pembelajaran matematika di sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Mengingat bahwa objek matematika yang dipelajari siswa adalah objek mental atau objek pikiran, maka secara umum pengelolaan pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental atau intelektual siswa.
Menurut Sumardiono 2004, paling sedikit ada 4 implikasi dari karakteristik matematika terhadap pembelajaran matematika di sekolah, yaitu yang pertama ada urutan sajian belajar matematika. Matematika yang dipelajari siswa harus disesuaikan urutannya sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa. Siswa belajar hal-hal yang sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks. Contohnya, siswa belajar penjumlahan terlebih dahulu, baru kemudian belajar perkalian, atau yang lebih kompleks dari penjumlahan berdasar pemahaman tentang penjumlahan. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran matematika. Mengingat bahwa objek kajian matematika bersifat abstrak, maka perlu diturunkan tingkat keabstrakannya, terutama bagi siswa yang tahap perkembangannya masih dalam tahap operasional konkret. Hal itu dimaksudkan agar objek matematika mudah dipahami siswa. Penurunan tingkat keabstrakan objek matematika itu dapat dilakukan dengan pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Misalnya, benda-benda konkret, alat peraga matematika, cerita atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, simbol bilangan 2 yang melambangkan benda sebanyak 2 dipelajari dengan perantara benda-benda konkret di sekitar siswa. Operasi perkalian dipelajari dengan perantara benda konkret yang dikelompok-kelompokkan, misalnya 2 kali 3 dipelajari melalui 2 kelompok benda yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 benda. Makna perkalian dalam kehidupan dapat dipelajari melalui peristiwa sehari-hari, misalnya perbedaan 1 kali 3, 3 kali 1 diceritakan dari aturan minum obat yang diberikan dokter, atau dari susunan tempat duduk menurut baris dan kolom. Konsep segitiga dipelajari dengan perantara benda konkret berbentuk segitiga atau alat peraganya. Sifat-sifat persegi panjang diselidiki dengan bantuan benda konkret atau modelnya atau alat peraganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik matematika terhadap pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pola pikir yang dikembangkan dalam belajar matematika. Di sini, pola pikir yang dianut dalam matematika adalah pola pikir deduktif. Akan tetapi, untuk kepentingan pendidikan, belajar matematika tidak harus selalu dengan pola pikir deduktif. Kita bisa menggunakan pola pikir dengan induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal-hal khusus, kemudian diterapkan pada hal yang umum. Siswa jenjang SD dan SMP pada umumnya belajar matematika dengan pola pikir induktif, dikarenakan disesuaikan oleh tingkat perkembangan intelektualnya. Walaupun pola pikir deduktif sederhana juga dapat diterapkan. Dengan pola pikir induktif, siswa SD dan SMP akan lebih mudah menangkap pengertian dan objek matematika yang telah dipelajarinya. Maka semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula pola pikir induktif yang diterapkan dalam belajar matematika. Yang keempat yaitu tahap pengenalan semesta pembicaraan dalam belajar matematika. Kompleksitas semesta pembicaraan matematika yang dikenalkan kepada siswa disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Urutan kompleksitas semesta pembicaraan dikenalkan secara bertahap, dari kelas yang rendah menuju ke kelas yang lebih tinggi. Contohnya, siswa SD hanya belajar bilangan rasional yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan yang dikenalkan di SD adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan penarikan akar. Untuk pangkat 2 dan 3 saja. Operasi menyangkut bilangan bulat negatif hanya untuk penjumlahan dan pengurangan saja. Yang terakhir yaitu kemampuan-kemampuan yang dipelajari dalam matematika saling terkait. Pernyataan-pernyataan dalam matematika diperoleh melalui pola pikir deduktif. Artinya, kebenaran suatu pernyataan dalam matematika harus didasarkan pada pernyataan matematika sebelumnya yang telah diakui kebenarannya.
selain sistem dalam matematika menganut hukum konsistensi. Hal itu menyebabkan struktur matematika tersusun sangat hierarki, yaitu antar materi saling terkait. Akibatnya dalam belajar matematika terjadi bahwa penguasaan suatu kemampuan akan berpengaruh langsung terhadap penugasan penguasaan kemampuan yang telah dipelajarinya. Contohnya, ketika siswa belajar menjumlahkan bilangan 2 angka dengan bilangan 3 angka, misalnya 23 ditambah 345, maka pemahamannya akan dipengaruhi oleh seberapa jauh penguasaannya dalam 1. Menjumlahkan dasar atau bilangan 1 angka dijumlahkan dengan bilangan 1 angka, misalnya 3 ditambah 5. Yang kedua yaitu pemahaman nilai tempat, yang di sini yaitu nilai tempat satuan, puluhan, ratusan. Dan yang ketiga yaitu algoritma menjumlahkan. Ketika siswa belajar tentang sifat-sifat bangun balok, maka pemahamannya tak dapat lepas dari pemahamannya terhadap sifat-sifat persegi panjang dan unsur-unsur bangun ruang secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di diskusi di LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.